Lo pernah gak sih rasa pengen banget sukses, tapi tiap kali memulai sesuatu langsung mikir ribuan kemungkinan yang gagal duluan? Kayak lo udah mau daftar kerja, udah ngetik CV, terus malah buka TikTok, lihat orang umur 23 udah punya rumah, langsung mental breakdown. Padahal lo baru juga 25 detik ngedit resume. Gue sih gak ngomong dari pengalaman pribadi ya. Ini realita banyak orang sekarang. Gen Z, milenial muda, yang katanya generasi paling kreatif, paling tech savvy, tapi juga generasi paling takut gagal. Gue pernah ngobrol sama temen, dia bilang gini, kadang gue ngerasa bego bukan karena gue gak bisa, tapi karena semua orang kayaknya udah jauh lebih sukses dari gue. Gue diem, karena ya itu juga yang dirasain banyak orang. Dan itu bukan cuma soal kemampuan, tapi soal rasa takut. Takut dicap gagal, takut gak sesuai standar. Menurut riset The HR Director, 66% Gen Z ngalamin yang namanya imposter syndrome. Itu loh, perasaan kayak lo sebenarnya nggak sepantas itu dapat posisi lo sekarang. Dan suatu hari orang-orang bakal tahu lo sebenarnya nggak capable. Dan karena ngerasa kayak penipu, akhirnya kita enggan ambil peluang, overthinking tiap langkah, atau bahkan nggak ngelangkah sama sekali. Gini, sekarang coba kita bahas yang sering banget menyerang mental kita pelan-pelan. Media sosial. Scroll IG, lihat temen upload foto wisuda, lihat temen satu circle udah buka usaha, lihat mutual di TikTok udah speaking di TEDx. Padahal lo baru aja ngelewatin quarter life crisis. Menurut data dari The Guardian, 35% Gen Z habisin lebih dari 2 jam sehari di sosmed. Dan dari waktu segitu, berapa persen isinya pencapaian orang lain yang kita bandingin sama hidup kita sendiri? Masalahnya, kita bandingin proses kita yang lagi berantakan sama hasil akhir orang lain yang udah diedit 20 filter. Gimana gak kalah duluan? Gagal itu sebenarnya apa sih? Di kepala kita, gagal itu kayak aib. Padahal ya wajar. Tapi sistem kita, lingkungan kita, kayak didesain biar lo takut. Dari kecil diajarin kalau salah itu buruk. Nggak bisa matematika sama dengan bodoh. Nggak dapat ranking sama dengan males. Nggak kerja di kantor gede sama dengan kamu ngapain aja sih? Padahal sukses itu bentuknya macam-macam.
Tapi karena kita dicekokin satu definisi doang, yang itu-itu aja, makanya gagal jadi menakutkan banget. Kayak kita semua disuruh naik tangga, tapi tangganya cuma satu. Yang gak bisa naik, dibilang nyerah. Padahal mungkin dia lagi cari eskalator. Sekarang kita ngobrolin solusi deh ya. Kadang, lo cuma perlu mulai. Bukan sempurna, bukan viral, bukan langsung dapat pengakuan. Tapi mulai, just start. Lo takut gagal? Gak apa-apa. Tapi jangan sampai itu jadi alasan lo stuck terus. Lo bisa banget coba teori 1% progress. Setiap hari, satu hal kecil aja yang bikin lo lebih dekat sama tujuan. Bukan lompat, tapi ngesot pun boleh, asal lo bergerak. Dan kalau gagal, ya udah, tarik nafas, ulang lagi. Bukan berarti lo buruk, tapi artinya lo hidup. Jangan keras ke diri sendiri. Ngomong ke diri lo kayak lo ngomong ke sahabat lo. Kalau sahabat lo gagal, lo pasti bilang, gak apa-apa, lo udah nyoba. Tapi ke diri sendiri, dasar lo gagal. Gen Z tuh sering banget keras sama dirinya sendiri. Overthinking itu bukan cuma mikirin kemungkinan buruk, tapi juga berantem sama pikiran sendiri. Dan itu capek bro. Jadi mungkin hari ini lo cuma bangun, mandi, terus buka laptop, nggak ngapa-ngapain. Tapi lo tetap hidup, tetap bernafas, dan itu cukup. Gue nggak punya solusi ajaib, tapi gue tahu lo nggak sendirian. Semua orang pernah takut gagal, tapi jangan sampai lo nggak ngelakuin apa-apa cuma karena bayangan gagal di kepala lo terlalu besar. Hidup itu bukan soal siapa paling duluan sampai, tapi siapa yang tetap jalan walau pelan. Dan kalau lo lagi ngerasa gue stuck, mungkin tandanya lo butuh istirahat, bukan nyerah. Kita semua masih belajar, masih salah, dan itu nggak bikin lo jadi kurang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Yang penting lo hidup, lo nyoba, dan lo berani.